menatap bagaimana kita menjadi sukses atau kita mau bertumbuh menjadi signifikan. Ya, khotbah yang sederhana, tapi saya berdoa ini membuat Anda pulang, membuat Anda berpikir tentang hidup kita dan tentang semua hal yang hari ini kita kerjakan. Bahkan tentang pelayanan kita, cara pandang kita terhadap gereja, cara pandang kita juga terhadap kesempatan waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Karena satu yang kita tahu, kita bisa bernafas bersama-sama, tapi sebanyak apapun nafas kita pada akhirnya akan berhenti juga, benar? Cuman bedanya berhentinya kapan, beda-beda tiap orang gitu ya. Tapi pasti akan berhenti. Artinya hidup kita ini potongan waktu yang suatu saat akan berhenti. Pertanyaannya kita mau pakai untuk apa? Apakah kita tahu seberapa berharga hidup kita dan bagaimana hidup yang berharga ini diletakkan pada kantong anggur, momentum yang berguna bagi kerajaan Tuhan sehingga bukan sekedar menyelesaikan masa hidup kita, tapi kita hidup dengan menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kesempatan yang Dia berikan. Nah, sebelumnya mari kita buka satu ayat di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ya, kitab Daniel ini kitab yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Daniel itu adalah orang muda yang mengalami proses di mana pembuangan di Babel. Ketika Israel mengalami pembuangan di Babel, bukan hanya Daniel, tapi dia juga beberapa teman-temannya dan ribuan orang yang bersama-sama dengan dia. Dan hari itu Tuhan izinkan di tengah-tengah kondisi yang terjepit, kepepet, hak bangsawannya diambil, situasinya begitu sulit, dia terpisah dari keluarganya, dia mungkin sedih, dia nggak ketemu dengan lingkungan yang dia kasihi, dan dia dari seorang yang merdeka menjadi seseorang yang mengalami kondisi yang terjajah. Tapi yang luar biasa adalah situasi itu tidak menjepitnya untuk menjadi orang yang lemah, tetapi justru membuatnya menjadi kuat, bersinar, dan ujungnya justru menjadi harapan bagi Israel yang sedang mengalami fase pembuangan yang diizinkan Tuhan. Ya, ada satu background yang menarik tentang Daniel, yaitu apa? Yaitu Daniel ini hidup dari lingkup orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, kalau Anda memperhatikan di sekeliling Daniel, waktu Daniel masih waktu lahir dan waktu dia hidup, itu ada orang-orang penting di sekelilingnya. Yang pertama adalah Yeremia. Waktu itu Yeremia masih berusia sekitar 30 tahun gitu ya. Dan dia menubuatkan tentang Israel yang akan masuk dalam pembuangan Babel. Dan orang yang kedua adalah seorang keturunan imam, yaitu Imam Yeskiel. Dan orang yang ketiga adalah Raja Yosia. Raja Yosia ini menjadi raja usia 8 tahun, tetapi dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dia raja yang cinta Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia melihat Israel melakukan penyembahan berhala, maka dia membongkar semua penyembahan berhala, mengubah kepercayaan Israel kepada berhala, dikembalikan kepada kepercayaan yang seharusnya, yaitu datang menyembah Tuhan. Dan hari itu revival terjadi atas seluruh Israel. Bahkan di Yosia usia 24 tahun, dia menemukan kitab Taurat, dan oleh Imam Hizkia, kitab Taurat itu diajarkan ke seluruh orang Israel pada saat itu. Jadi Yosia memerintah dan lahir revival besar di dalam generasi dan pemerintahannya, gitu ya. Nah, yang unik adalah Daniel itu lahir dan muncul dari pemerintahan Yosia ini. Jadi kalau Anda memperhatikan Daniel itu mungkin bisa jadi waktu dia kecil dia melihat bagaimana Yosia memimpin, bagaimana Yosia membangun sebuah revival, bagaimana Yosia memperkenalkan Kristus bagi Israel, dan nilai-nilai Kristus tumbuh dalam hidupnya, iman tumbuh dalam hidupnya, kehidupan yang takut akan Allah dibangun di sana, sehingga secara tidak sadar Daniel disiapkan untuk masa pembuangan Babel pada saat itu. Nah, tadi di khotbah 1 dan 2 sebelumnya saya banyak berbicara tentang area ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, khusus yang khotbah yang ketiga ini, izinkan saya berbicara dari sisi seorang Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar adalah sisi yang seringkali kita tidak banyak membahasnya, gitu ya. Seringkali tokohnya selalu Daniel dan teman-temannya yang masuk ke dapur api, gitu ya. Tapi hari ini coba kita lihat dari sisi seorang Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah seorang raja yang menarik. Background seorang Babilonia dan Nebukadnezar adalah di zaman Daniel, Babilonia, jauh sebelumnya ada kerajaan Babilonia yang pertama.
Ya, sebelum ada Neo Babilonia, ada kerajaan Babilonia yang pertama kira-kira 1000 tahun sebelumnya. Ya, dan Neo Babilonia ini dipimpin oleh ayah daripada Nebukadnezar, namanya Nabopolassar. Ya, dia memerintah sebuah kerajaan, menjatuhkan kerajaan Asyur, membangun sebuah kerajaan baru yang sangat besar sekali, dan dilanjutkan oleh Nebukadnezar pada tahun 605 sebelum Masehi. Nah, yang menarik adalah ini menjadi kerajaan yang sangat besar, sangat kuat, sangat kokoh, punya pemerintahan yang sangat strong. Dan ini bukan hanya untuk satu wilayah, tapi seluruh muka bumi. Babilonia hari itu menguasai seluruh dunia. Ya, dengan kondisi dan kapasitas yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar bukanlah raja yang sembarangan, tapi dia adalah raja yang membangun kota, punya otoritas dan pemerintahan yang sangat kuat, pasukan yang sangat tangguh, bangunan yang sangat kokoh, bahkan pintu masuknya dia di atapnya punya 350 km persegi yang bisa dilewatin kereta-kereta pasukan berkudanya. Dan kekuatan daripada Nebukadnezar adalah dia cerdas, ahli strategi, fokus membangun budaya. Dan dia benar-benar membangun kerajaannya menjadi kerajaan yang sangat kokoh. Jadi Anda bisa melihat Nebukadnezar bukanlah sekedar raja yang di dalam konotasi kita, dipakai setan untuk menjatuhkan Israel masuk ke pembuangan gitu. Di balik itu ada tangan Nebukadnezar yang memang dia kuat, dia kokoh. Dia mampu membangun pasukan, dia strategik, dan dia menguasai ilmu perang dan art, dan dikembangkan dengan begitu luar biasa di zamannya. Jadi ini bukan raja yang gagal, ini bukan raja yang mengalami hanya sesaat memerintah, bukan. Tapi dia adalah raja yang berhasil. Dan dari pemerintahan Babilonia, pergantian adalah antara Nabopolassar dan Nebukadnezar adalah pergantian kerajaan yang sangat smooth di zamannya. Dan setelah itu hampir tidak ada perubahan kepemimpinan yang berjalan dengan sangat baik. Jadi hari ini view Nebukadnezar bukanlah kerajaan yang buruk, tapi kerajaan yang sangat kuat, sangat kokoh, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya begini, ini yang saya mau bawa ya. Di dalam Yesaya itu bahkan mengatakan demikian. Dikatakan Queen of Kingdom, ya, putri daripada kerajaan-kerajaan, itu julukan daripada Babilonia sendiri, gitu ya. Yang menarik adalah di Daniel pasal 2 ayat 1, pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar ini. Apa yang dia dan karena mimpi itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ya, perlu diketahui Daniel 2, 3 dan 4 di situ banyak membicarakan tentang Nebukadnezar. Kalau Anda membaca setiap pasal-pasalnya, Anda akan temukan ujung dari semua peristiwa adalah dibawa seorang raja ini untuk melihat Kristus dan mengakui Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Jadi Daniel membuat catatan tentang ini adalah sebuah cerita tentang Daniel itu mau ngomong kepada kita bahwa ada raja yang menguasai seluruh dunia. Dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dia punya power, dia punya strategik, dia menguasai art, dia menguasai ilmu perang. Tapi orang itu bertekuk lutut di bawah kaki Kristus lewat apa kesaksian yang dibangun oleh seseorang yang namanya Daniel. Jadi Anda bisa membayangkan betapa powerfulnya situasi yang hari itu sedang terjadi. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama dikatakan Nebukadnezar bermimpi dan karena itu, karena apa? Karena mimpinya. Alkitab berkata, karena mimpinya ini hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Oke, hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Ingat, dia bermimpi sebagai raja yang mengalami kesuksesan. Dia bermimpi sebagai raja yang berkuasa penuh atas seluruh bumi hari itu dengan kekuasaan yang dia punya. Dia bermimpi dengan semua pencapaian yang dia punya hari itu. Jadi mimpinya itu bukan mimpi seperti orang yang punya masalah, tidur terus dihantui masalahnya. Bukan. Ya, bukan seseorang yang lagi bergumul atas sesuatu kemudian dihantui dengan apa yang dia pikirin karena stres dengan banyak. Tidak. Dia dalam posisi di puncak kejayaannya, di puncak kemenangannya, di puncak semua yang dia punya dan semua kesuksesan yang dia punya. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, dia mimpi dan mimpinya menggelisahkan dia. Ini pertanyaan besarnya, why? Seseorang
dengan kapasitas yang seperti ini, seseorang dengan pencapaian yang seperti ini, dengan apa yang dia bangun, dengan kekuasaan yang dia punya, dengan semua fasilitas yang dimiliki, dan semua hal otoritas yang dia punya untuk dia bisa lakukan, ternyata dia bermimpi sampai dia mengalami sebuah kegelisahan. Ya, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ini bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang begini loh. Hari ini tidak ada raja yang selevel dengan dia. Dan dia sukses. Tapi di tengah-tengah kesuksesannya, dia ternyata gelisah saudara. Ternyata dia mencari sesuatu bukan sekedar tentang kesuksesan. Dia ingin menemukan tentang signifikan. Ya, dia bukan hanya ada satu titik dalam kehidupan Nebukadnezar. Dia menjadi raja yang sukses, punya semuanya, menguasai semuanya. Tapi sampai satu titik dia tetap gelisah. Ada satu area yang tidak terpegang dari semua yang sudah dia capai. Dan saudara tahukah dalam hidup kita bisa kejebak dengan area ini. Kita bisa menjadi orang yang sukses, kita bisa punya talenta banyak hal, kita bisa merasa hidup kita berbuah, punya kekuatan A, B, C di banyak area. Kita bisa merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kuunggulkan tentang area tertentu dalam hidupku. Ada sesuatu yang bisa kubanggakan, sesuatu yang kita capai. Tapi di tengah-tengah semua yang kita capai, ternyata ada satu blind spot yang kita nggak pernah sampai ke sana. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalau ngomong sukses, ya dia sukses. Tapi kesuksesannya itu tidak sampai di titik di mana dia menemukan titik signifikannya bersama dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah apa itu sukses? Ya sukses ini berbicara tentang macam-macam, tergantung ekspektasi orang. Gitu ya. Pada orang-orang tertentu dia akan berkata, oh sukses itu adalah pensiun muda, misalkan begitu. Ada beberapa orang yang lain akan berkata, oh sukses itu artinya bisa keliling dunia setiap 2 minggu sekali. Gitu ya, baru balik 2 hari sudah berangkat lagi kalau 2 minggu sekali gitu ya. Terus sukses itu apa? Sukses itu katakanlah kita mengalami financial freedom sebelum usia sekian. Itu sukses. Menurut pandangannya dan cara berpikirnya gitu ya. Tapi yang jelas sukses itu berbicara tentang ending value dari hidup kita. Ya nilai akhir dari hidup kita ini akan dibawa kemana? Itu ngomong tentang sukses. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang value itu bisa macam-macam. Kita bisa ngomong tentang kekayaan, knowledge, pengetahuan, pengaruh. Tapi setelah semuanya itu kita dapat, ternyata sesukses apapun hidup kita, ada satu blind spot yang kita tidak bisa dapatkan itu. Dan ruangan itu harus ditempuh. Kita tidak boleh hanya sekedar menjadi orang sukses. Tapi kita harus masuk menjadi signifikan. Sukses itu berbicara tentang semua hal pencapaian yang kita bisa lakukan. Tapi signifikan adalah titik di mana kita masuk lebih dalam dari itu. Bagaimana kita mencetak legasi kita di hadapan sorga. Bagaimana kita mencetak legasi kita bukan hanya tentang diri kita sendiri. Tapi menemukan Tuhan dan menularkan bagaimana pekerjaan Kristus itu ada di dalam hidup kita. Ke hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa sukses, tetapi apakah kita cukup punya hati? Kita bisa menangis untuk signifikan. Kita bisa sukses, tapi apakah kita cukup punya hati untuk bisa melihat dari kesuksesan kita? Kita ingin melihat orang-orang di sekeliling kita juga bertumbuh. Kita bisa sukses, tapi di balik kesuksesan kita, apakah kita punya hati untuk melihat bagaimana semua yang ku dapat, fasilitas yang ku punya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, bisa masuk lebih dalam daripada itu. Masuk kepada pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, kehidupan yang berharga, kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan yang menyala-nyala. Yang ujungnya adalah bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan dan tentang orang-orang yang Tuhan kasih untuk kita layani. Hari ini saya berdoa setiap kita semua, kita bisa melakukan semua hal dan kita pergi kepada kesuksesan. Tapi lebih daripada itu, marilah kita belajar untuk menjadi signifikan. Katakan amin. Dan hari itu yang terjadi pada Nebukadnezar adalah dia bermimpi melihat semua yang dia bangun. Ya, di mana kerajaan-kerajaan setelah dia semuanya hancur oleh batu di tangan Tuhan. Kesuksesan yang dia miliki. Ternyata mimpinya itu diartikan oleh Daniel, semuanya akan hancur oleh batu di tangan Tuhan. Dan itu terbukti bukan? Anda tahu cerita ini. Akhirnya terbukti kerajaannya dihancurkan, anaknya 3 menjabat semuanya tidak ada yang lama, runtuh semuanya, kerajaannya terbelah-belah.
Padahal dalam masa pemerintahannya, oh dia adalah seseorang yang punya semuanya, memimpin semuanya dengan semua pengaruh semuanya. Tapi at the end dia tidak temukan signifikan. Dia tidak temukan arti hidup dari semua yang sudah dia dapatkan. Hari ini kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup hanya beragama. Tapi kita harus menemukan untuk apa aku hidup hari ini. Why aku bekerja? Kenapa aku diberkati? Kenapa aku diizinkan Tuhan ada dalam ruang tertentu, kesempatan tertentu untuk melakukan sesuatu bersama dengan dia. Kita hanya melakukan sebuah aktivitas pelayanan yang ujungnya adalah diri kita. Atau kita bertumbuh melakukan aktivitas pelayanan yang ujungnya adalah ingin melihat orang lain itu mengalami pertumbuhan. Kekristenan bukan tentang sebuah program gereja. Tetapi kekristenan adalah tentang bagaimana hati kita bertumbuh. Di mana awalnya senternya adalah diri kita yang ditolong oleh Tuhan. Berubah menjadi senternya adalah bagaimana kita menjadi bagian pekerjaan Kristus. Yang mengerti hatinya dan bertindak dari satu ketaatan kepada ketaatan. Yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Spirit inilah yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk tumbuh di dalam area ini. Anda lihat seorang raja yang namanya Raja Yosia. Ya, Raja Yosia adalah raja yang memerintah di usia 8 tahun. Memang Raja Yosia pun juga anak-anaknya tidak secemerlang yang diharapkan. Tapi dalam pemerintahan Raja Yosia muncul seorang muda yang bahkan tidak dicatat di Alkitab. Yang hari itu mungkin masih muda sekali. Tapi melihat bagaimana Yosia bergerak. Melihat bagaimana Yosia memutuskan ketaatan-ketaatan yang benar untuk Israel. Demi masa depan Israel. Demi Israel berbalik kepada Tuhan. Demi Israel melayani Tuhan. Dia tidak fokus sekedar dengan tampuk kekuasaannya. Tapi dengan kekuasaan yang dia punya. Dia manfaatkan untuk bagaimana berdampak buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi Yosia memerintah dengan mudah. Tetapi dia menemukan signifikan di dalam hidupnya. Nebukadnezar memerintah di masanya. Dia sukses di masanya. Tetapi in the end, dia tidak membangun legacy atas sesuatu yang dia bangun. Semuanya hancur, terpecah-pecah dan menjadi generasi yang berantakan hari itu. Nah, hari ini pertanyaannya adalah hidup seperti apa yang kita bangun? Kekristenan seperti apa yang kita mau hidupi? Pertumbuhan seperti apa yang kita mau kejar? Ikut Tuhan dengan legalistik hanya tentang boleh atau tidak boleh. Atau ikut Tuhan untuk mengerti hatinya, keinginannya. Dan kita sama-sama memperjuangkan apa yang ada di hati Tuhan. Untuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita bukan hanya sekedar makhluk hidup. Tapi kita adalah pribadi yang mengizinkan diri kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dipakai di masa kita, di pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua tumbuh dengan sengaja di area ini. Bapak Ibu Saudara. Sukses adalah tentang apa yang kita capai untuk diri kita sendiri. Tapi signifikan adalah tentang bagaimana kita berjalan. Memenuhi kehendak Tuhan. Dan menjadi berarti bagi hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sukses ada di mata kita sendiri. Tapi signifikan adalah pandangan legacy tentang kita dari kacamata orang-orang sekeliling kita yang meneguhkan pertumbuhan kita. Itu signifikan. Jadi kita bertumbuh, tentunya kita merasakan diri kita bertumbuh. Tapi juga gak boleh kita sendiri yang merasakan diri kita bertumbuh, tapi ternyata gak berdampak ke orang-orang di sekeliling kita. Jangan-jangan kita merasa bertumbuh, tapi sebenarnya Anda tidak kemana-mana. Sama seperti kita naik ke treadmill, wah sampai ngos-ngosan, keringatan habis-habisan, tapi ketika buka mata, kok tetap ya gak pergi kemana-mana. Gitu ya, saya pikir gitu. Kalau kita memang sukses, kalau kita sukses fokusnya mungkin diri sendiri. Tapi kalau kita menjadi signifikan, fokusnya adalah bagaimana pandangan orang itu meneguhkan pertumbuhan kita. Nah, hari ini mari kita tumbuh di sana. Bukan hanya sukses untuk diri kita sendiri. Tapi kita sengaja bertumbuh. Sampai di sekeliling kita itu merasakan dampak dari pertumbuhan kita. Kita menjadi seorang suami, kita bukan hanya menjadi suami Kristen. Menjadi istri Kristen, menjadi anak Kristen semata-mata. Tetapi pastikan kita menjadi suami yang cinta Tuhan
ketika kita pulang, istri kita juga melihat, suamiku berubah. Suamiku sekarang sikapnya berubah, karakternya berubah, cintanya kepada Tuhan bertumbuh. Jadi dia membangun hidupnya, tapi dia juga diteguhkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan di titik inilah kita belajar untuk menjadi signifikan. Ya, sukses berbicara tentang motif yang ada di dalamnya adalah egois. Ya, sukses sulit untuk menemukan hidup yang berharga. Karena bagi dia segala sesuatu adalah tentang dirinya. Tapi signifikan motifnya adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Signifikan motifnya adalah kasih. Bagaimana dengan semua yang Tuhan percayakan, aku ini punya kesempatan untuk melihat orang lain tersenyum. Untuk melihat orang lain mengalami transformasi kehidupan. Untuk melihat orang lain diberkati. Untuk melihat orang lain ditambahkan hidupnya karena kehadiran kita ada di sana. Karena itu salah satu kekuatan daripada kitab Daniel. Satu fondasi yang Alkitab seringkali katakan adalah Daniel ini punya iman walaupun. Betul? Ya, suatu ketika dia akan masuk ke dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, kalau Tuhan mau tolong kami, Tuhan akan tolong. Tapi walaupun Tuhan gak tolong kami tidak akan menyembah Allah yang lain. Itu iman walaupun. Iman walaupun inilah yang membuat Daniel bukan hanya sukses, tapi signifikan. Ya, iman walaupun inilah yang membuat satu tim ini bisa melihat kesempatan di tengah-tengah situasi yang menjepit dia. Kenapa? Karena dia lihat kalau Tuhan mau tolong, Tuhan tolong. Kalaupun tidak, ya gak apa-apa. Aku percaya situasi ini Tuhan izinkan untuk membentukku menjadi kuat, untuk melatihku menjadi kuat. Dan ujungnya adalah tetap kemenangan Tuhan akan berikan di dalam kehidupan orang-orang yang memilih untuk taat. Lawan daripada iman walaupun adalah iman hanya jika. Aku akan ikut Tuhan kalau Tuhan tolong aku. Aku akan melayani Tuhan nanti kalau sakitku yang ini sudah sembuh. Aku akan lakukan ini dan itu nanti kalau masalahku yang ini sudah selesai. Akhirnya sampai kapanpun saat kesempatan melayani, saat kesempatan mau ikut Tuhan, tak pernah ada kesempatan untuk kita akhirnya sungguh-sungguh masuk ke sana. Kenapa? Karena pada dasarnya bukan alasan yang harus kita selesaikan. Masalahnya adalah di otak kita ada frame yang sudah menetapkan satu standar untuk aku ikut Tuhan, maka listnya Tuhan untuk kita harus begini, dan begini. Akhirnya kita gak pernah ikut Tuhan. Karena terlalu banyak syarat tentang Tuhan dalam hidup kita. Ya, tetapi semakin kita melepaskan syarat itu, semakin kita mempercayai identitas kita dan mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Justru di sana semakin penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi tadi di ibadah sebelumnya saya mengatakan, Tuhan itu menuntut kerelaan kita untuk menyerahkan segala-galanya. Tapi apakah dia meminta segala-galanya dari kita? Jawabannya tidak. Tetapi dia menginginkan kerelaan kita untuk Tuhan, ya, untuk segala-galanya untuk Tuhan. Sudah ingat suatu ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham, berikan anakmu yang kau kasih itu dipersembahkan untuk aku. Singkat cerita, Abraham pagi-pagi benar langsung bawa semua peralatan, bawa anaknya juga naik ke sebuah bukit 3 hari lamanya perjalanan itu berjalan. Ya, di dalam proses itu saya membayangkan mungkin bukitnya dijalani nggak perlu 3 hari, mungkin pendek, mungkin 10 jam aja nyampe kalau lihat di petanya, gitu ya. Tetapi kenapa kok 3 hari? Abraham naik ke atas, dia ragu-ragu, ini anak yang kukasih. Ini segala-galanya yang kupunya. Mungkin hari itu dia ragu-ragu, dia mungkin bisa sempat turun sekian tapak turun ke bawah. Di tengah-tengah dia turun sekian tapak ke bawah, tiba-tiba dia ingat lagi tentang siapa Tuhan dan siapa dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Hari itu dia naik lagi ke atas. Waktu naik lagi ke atas mungkin dia neteskan air mata, dia nangis, Tuhan ini yang terbaik yang kupunya. Kenapa harus diambil? Kenapa harus diserahkan? Dia mungkin turun lagi ke sana. Sewaktu dia turun, Tuhan ingatkan dia kembali, enggak, kau harus bawa anakmu yang terbaik. Anakmu yang kau kasih itu untuk ke atas untuk jadi persembahan. Akhirnya Abraham naik lagi ke atas, sehingga perjalanan yang mungkin ditempuh sekian jam harus 3 hari sampai ke ujung daripada bukit itu. Sampai di ujung bukit, Abraham mempersiapkan Ishak untuk menjadi korban bakaran. Dari surga langsung berkata, jangan lakukan itu.
Dan surga berkata, jangan lakukan itu. Karena hari ini aku tahu siapa dirimu. Dan hari itu Tuhan bersumpah, Alkitab berkata, aku bersumpah, engkau akan memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Hari itu Allah bersumpah kepada seorang pribadi namanya Abraham. Sudah tahu apa yang terjadi hari itu? Tuhan menginginkan kerelaan kita untuk memberikan segala-galanya. Tapi waktu Abraham sungguh-sungguh akan memberikan Ishak, apakah Tuhan ambil Ishak? Ternyata tidak. Yang Tuhan kejar dalam hidup ini adalah Dia mengejar kerelaan kita untuk memberikan segala-galanya buat Tuhan. Begitu kerelaan kita untuk memberikan segala-galanya buat Tuhan itu hidup, justru kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa dari Tuhan. Ya, justru semakin kita menahan segala sesuatunya, justru kita iblis akan grogoti segala sesuatu. Iman kita, kepercayaan kita, sikap hati kita, respon kita akan dihajar sana sini. Karena kita nggak punya benteng. Kan di sana ada kondisi respon hati kita yang salah dengan banyak situasi. Tetapi semakin kita berkata, Tuhan aku akan ikut Tuhan dan aku rela ambil posisi di tempat manapun Tuhan tempatkan hidupku. Saudara, justru di tempat-tempat seperti itulah kita nggak pernah kehilangan segala-galanya. Mungkin ada waktunya Anda menabur dengan air mata. Mungkin ada waktunya kita berjalan pun gak bisa, harus merangkak demi sebuah tujuan Allah dan demi kebenaran yang kau pilih atas keputusan yang kita ambil. Tetapi ujungnya di dunia ini tak ada satu orang pun orang yang menabur ketaatan yang hidupnya akan dirugikan. Semua yang hidup dalam ketaatan ujungnya pasti sukacita dan akan menuai dengan berkas-berkasnya. Katakan amin. Dan itu cara Tuhan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan Tuhan kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tumbuh bukan hanya untuk menjadi sukses. Tapi pergilah ke signifikan. Hidupmu itu berharga. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun dan tahun baru gitu ya. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, tahukah satu sisi kita bersuka cita. Tapi satu sisi 1 tahun waktu kita berlalu. 1 tahun kesempatan itu lewat. 1 tahun masa signifikan itu berkurang dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah kita mau pakai masa itu hari ini. Atau kita terus beralasan dan menunggu memberikan yang terbaik. Dengan berbagai macam standar yang harus kita bangun lebih dahulu bersama dengan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo Bapak Ibu Saudara. Kesempatan ada di tangan kita. Memberi yang terbaik. Membangun kerelaan kita bersama dengan Tuhan. Menyediakan waktu. Melayani dengan fokus orang lain sebagai objek bukan diri kita. Ya, mengasihi Tuhan. Bertumbuh bukan hanya karena program. Tapi sengaja membangun pertumbuhan secara pribadi dalam hidup kita. Adalah pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan bukan nanti. Tapi hari ini sebagai pilihan dan keputusanmu bersama dengan Tuhan. Hari ini masuklah ke signifikan. Anda dipanggil bukan hanya untuk sukses. Tapi kita dipanggil untuk signifikan. Mereka yang signifikan pasti akan menemukan kesuksesannya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya adalah bagaimana kita pindah dari sukses ke signifikan. Ya. Bagaimana kita berpindah dari sukses ke signifikan. Ya. Ada beberapa hal yang saya ingin siarkan kepada Anda. Yang pertama adalah datangi dan kenali panggilan Tuhan. Sederhana bukan? Coba datangi dan kenali identitas spesifik kita di hadapan Tuhan. Kita ini identitas kita anak Allah, saya percaya. Kita adalah umat yang diselamatkan. Kita adalah manusia merdeka yang dipanggil untuk masuk surga dan diberi kesempatan untuk melayani. Semua orang ada di fase itu. Tapi saya percaya setiap orang as a person, pribadi demi pribadi, ada satu calling spesifik yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Satu area yang menjadi wilayah Anda yang mungkin area itu bukan wilayah orang lain. Dan wilayah orang lain untuk menjadi wilayah Tuhan dalam hidupnya adalah wilayah orang itu dan mungkin tidak menjadi wilayah Anda. Dan itu spesifik. Kenapa Tuhan diizinkan untuk tumbuh di tengah-tengah kehidupan kerajaan Firaun dengan putri Firaun? Sekian puluh tahun dilatih untuk dia hidup di tengah-tengah keluarga kerajaan.
Karena sekian tahun setelah itu Tuhan panggil dia secara spesifik untuk masuk ke istana Firaun dan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir hari itu. Ya, kenapa seorang Yusuf diizinkan Tuhan untuk masuk ke sumur, walaupun saudara-saudara melakukan ini untuk membunuh mimpi daripada Yusuf. Ya, yang dibunuh itu bukan Yusufnya oleh saudara-saudaranya, tapi yang dibunuh adalah mimpinya. Karena pada dasarnya saudara-saudaranya nggak benci dengan Yusufnya. Tapi saudara-saudaranya benci dengan mimpinya Yusuf. Sampai suatu ketika Yusuf dimasukkan ke sumur, ditinggalkan, tujuannya apa di pikiran saudaranya. Yang dibunuh sebetulnya adalah mimpinya. Tapi ternyata mimpi Yusuf nggak mati. Mimpi Yusuf cukup hidup. Ya, mimpinya terus menyala-nyala sekalipun posisinya ada di dalam sumur. Sampai suatu ketika dia diproses di Mesir dan mengalami prosesnya sekian belas tahun, masuk ke penjara, mengalami segala situasi di sana, sampai diizinkan Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Ternyata Tuhan siapkan dia secara spesifik untuk masanya, yaitu menolong saudara-saudaranya ketika mengalami 7 tahun masa kekeringan dan 7 tahun masa kelimpahan. Setiap orang dipersiapkan untuk masa dan zamannya. Kenapa Daniel dilahirkan Tuhan di zamannya Raja Yosia. Raja yang begitu muda tapi cinta Tuhan, di mana dia sendiri juga muda. Dia melihat ada raja yang cinta Tuhan, menjungkir balikan Baal di Israel, membuat orang-orang balik kepada Tuhan, menemukan Taurat, menginstruksikan supaya Taurat diajar atas seluruh Israel hari itu. Dan Daniel juga masih muda, melihat raja yang muda yang bisa dipakai Tuhan. Karena itu jangan heran ketika dia masuk ke Babilonia, di dalam konsep yang ada di pikirannya, dia tahu dulu sebelum aku ini ada seorang Yosia yang juga masih muda bisa dipakai Tuhan. Kenapa tidak aku ambil posisi untuk masaku ini? Untuk berdiri standing in the gap bersama dengan Tuhan, menjadi harapan atas Israel saat Israel tidak punya harapan hari itu. Jadi setiap kita selalu dipakai Tuhan untuk sesuatu yang spesifik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi sadarkah Anda, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, ketika direspon yang dengan benar, pasti menceritakan tentang bagaimana Tuhan sedang mengajar kita. Dan ternyata itu menjadi kekuatan untuk peristiwa berikutnya di mana Tuhan sedang siapkan Anda di dalam area itu. Ya, area itulah yang membuat kita bisa look up dan kita bisa ngerti ternyata setiap jengkal hidup kita itu ada blueprint arahan Tuhan sengaja atau tidak sengaja. Untuk Tuhan memakai hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk masa tertentu, area tertentu, spesifik bagian tertentu untuk kita kuat di sana dan menjadi berkat di sana. Problemnya adalah kita harus temukan area ini dengan sengaja, Bapak Ibu Saudara. Tiap-tiap orang punya pergumulan pribadinya dengan Tuhan. Jadi jangan lihat masa lalu Anda seperti apa, latar belakang keluarga kita, bukan keluarga yang suka melayani, katakanlah. Ya kayak keluarga saya tidak ada satupun dari keluarga kami yang jadi hamba Tuhan. Ternyata anak terakhirnya jadi pendeta gitu ya. Ya, dan tak ada satupun dari keluarga kami yang juga dulunya pakai obat-obatan. Ternyata saya juga pakai obat-obatan di masa itu. Di tengah-tengah keluarga yang semuanya nggak pakai. Tapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan izinkan saya direbut kembali, menang dari tempat itu. Mengalami kemerdekaan dan kebebasan di area itu. Dan hari itu tiba-tiba saya melek seperti punya nyawa kedua yang Tuhan taruh. Muncul sebuah keberanian yang gak tahu dari mana. Membuat saya melihat semua situasi yang harus ditaklukkan. Kalau pemimpin saya berkata pergi, saya gak mikir hasil akhirnya gimana. Tapi saya taat dulu masuk. Dan dengan conviction kita akan melihat buah-buah bersama dengan Tuhan. Jadi setiap orang disiapkan untuk masanya. Setiap orang punya panggilan spesifik yang Tuhan wariskan untuk dia di zamannya. Hari ini mari setiap kita temukan area itu. Ya, kadang-kadang bukan hal yang besar, tapi hal yang sederhana yang ada di sekeliling kita. Ya, kadang-kadang kita suka marah sekali dengan mungkin anggota keluarga kita yang mungkin satu anggota keluarga A, yang satu ini B, gitu ya. Setiap buat keputusan A, yang ini B, gitu ya. Buat keputusan lagi tempat yang berbeda A, yang ini B ya. Memang itulah manusia dengan semua suka dukanya, begitu ya. Tapi ternyata kita diizinkan untuk ada di ruangan itu.
Pertanyaannya adalah, kita ada di sana untuk sama-sama menjadi oposisi dari situasi itu, atau jangan-jangan Anda dipanggil di sana, di tempat yang sederhana, di tempat keseharian kita ini, jangan-jangan itu adalah tempat di mana kita bisa menjadi berkat dan sumber damai dari kondisi itu. Semua pilihan ada di tangan kita. Tujuannya adalah, yang penting, fokusnya adalah kita menemukan pasal kita di masa kita hidup atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah bagaimana kita pindah sukses ke signifikan. Kita mengizinkan diri kita untuk dilatih dengan caranya. Ya, izinkan Tuhan melatih hidup kita. Izinkan situasi direspon dengan positif. Maka di tempat itu akan menjadi latihan iman buat kita. Situasi yang direspon dengan negatif, ujungnya pasti pahit, kecewa, marah dengan situasi, marah dengan orang, marah dengan barang mungkin, gitu ya. Tapi situasi direspon dengan positif, dengan cara pandang iman, maka ujungnya adalah pembelajaran. Ujungnya adalah kapasitas untuk memperluas hidup kita. Ujungnya melatih hidup kita untuk menjadi kuat menghadapi banyak keadaan. Nah, hari ini izinkan kita menyediakan diri kita untuk dilatih dengan caranya. Anda tahu seorang Mike Tyson ketika muda, ya kita nggak ngomong Mike Tyson yang sekarang gitu ya. Mike Tyson ketika muda yang dijuluki si leher beton itu punya seorang pelatih ya, punya seorang pelatih yang namanya Cus D'Amato. Dia tidak terlalu tinggi, usianya sudah 50 tahun sekian di zamannya Mike Tyson masih muda dan menjadi pelatihnya. Anda bisa membayangkan itu kalau disikat beneran bisa tumbang gak bangun. Saudara. Betul? Tapi pertanyaannya adalah kenapa tetap ada pelatih? Anda temukan atlet besar Piala Dunia, memenangkan Piala Dunia, tapi ternyata di belakangnya tetap ada pelatih. Ternyata dia bisa melakukan banyak hal, dia potensi melakukan banyak hal, dia punya talenta yang begitu luar biasa. Dia bisa mengelola dan menumbuhkan kapasitas kemampuannya. Dia menumbuhkan semua yang baik, potensi dalam hidupnya dengan berlatih. Dan dia bisa melakukannya sendirian. Semuanya dia bisa lakukan sendirian. Semuanya dia bisa bertumbuh. Dia latih dirinya, dia latih disiplinnya, dia latih effortnya. Dia bisa lakukan semuanya. Kecuali satu hal. Dia tidak bisa melatih area yang dia tidak bisa lihat. Ya setiap kita bisa ahli dan membangun hidup kita semikian rupa. Tapi sehebat-hebatnya kita tidak akan pernah bisa melihat blank spot kita. Di mana blank spot kita itu butuh orang lain untuk membantu melihatnya. Dan ketika orang lain membantu melihatnya, biarkan itu menjadi tempat untuk melatih hidup kita. Tempat untuk itu mengembalakan kita. Karena itu respon hati yang benar dan mengizinkan pemimpin-pemimpin rohani itu diizinkan untuk melihat blank spot hidup kita. Mereka punya ruang di hati kita untuk berbicara. Mereka punya ruang di hati kita untuk menasehati. Mereka punya ruang di hati kita untuk menegur. Mereka punya ruang di hati kita untuk menggembalakan. Sehingga gereja ini bukan hanya menghadirkan orang duduk di kursi Anda. Tapi sekian tahun berjalan Anda tumbuh terus menjadi orang yang begitu keras. Di saat semua di sekeliling Anda sedang mengalami sebuah pertumbuhan. Saya pikir mengikut Tuhan gak gitu ceritanya. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan hati kita, pasti ada sesuatu yang berubah. Dan kalau sesuatu berubah, maka kita izinkan kebenaran itu tinggal di dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya adalah membangun respon hati yang benar saat dilatih. Dan mengizinkan seorang pemimpin rohani mengoreksi, menegur, mengembalakan. Dan membangun sesuatu atas blank spot yang tidak bisa kita lihat di dalam hidup kita. Jadi hari ini izinkan dia mengelola. Izinkan dia membentuk hidup kita dan melatih kita menjadi kuat. Karena ujung dari hidup kita bukan hanya tentang sukses. Tapi bagaimana setiap potensi yang ada dalam hidup Anda itu menjadi berguna bagi kerajaan Tuhan. Bagaimana setiap potensi dalam hidup kita itu berjumpa dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan dia menjadi tajam bukan hanya untuk dirinya. Tapi untuk orang-orang yang Tuhan kasihi untuk dilayani. Yaitu mereka yang ada di sekeliling kita. Hari ini mari kita bertumbuh di area ini dengan sengaja, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah pikirkanlah cara untuk menambahkan nilai pada hidup orang lain setiap hari. Sederhana bukan? Mari sama-sama setiap kali kita punya kesempatan untuk bernafas,
kita syukuri nafas yang Tuhan percayakan. Ya, karena ada waktunya nafas begitu mahal untuk kita dapatkan, bukan? Ya. Saat kita punya menikmati semua yang hari ini masih ada untuk kita nikmati, syukuri. Karena rasa syukur dan rasa cukup itu menjadi pijakan fondasi untuk melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang yang tidak bisa bersyukur, akhirnya dia tidak melihat sesuatu yang baik yang ada di depannya. Karena dia selalu melihat ke belakang dan selalu dia berputar dengan respon yang ada di belakang. Padahal di depannya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik. Kita harus bersyukur dan kita harus hidup dengan rasa cukup. Mengizinkan Tuhan penuh dalam hidup kita dan ada dengan spirit yang kasih yang cukup di dalam hidup kita. Dan dari titik itu atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Setiap kali kita tutup mata dan berdoa, berpikirlah gimana ya caranya aku menambahkan nilai di hidup orang lain. Gimana caranya hidupku ini, kehadiranku ini, kalau aku pergi ke sebuah tempat, ketika aku pergi ke ruangan tertentu, ketika aku punya tanggung jawab tertentu, di situ aku bukan hanya menyelesaikan sebuah tanggung jawab, tapi di balik setiap tanggung jawab yang diselesaikan, kita punya nilai yang kita tambahkan di area itu. Kita punya nilai yang dengan sengaja ditabur. Kita punya nilai yang dengan sengaja dibagikan. Kita punya nilai yang dengan sengaja dibangun. Sehingga keberadaan kita adalah tentang bagaimana punya dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ujungnya adalah biarkan orang-orang di sekeliling kita mengenal Tuhan. Ujungnya adalah supaya orang-orang di sekeliling kita ngerti bahwa hidupnya itu ada orang-orang yang mengasihi. Ujungnya adalah orang-orang di sekeliling kita mengerti bahwa bukan hanya tentang apa yang dia terima semata-mata, tetapi dia juga belajar bagaimana dia berbagi hidup dengan orang lain, karena dia tahu dan dia melihat ada orang yang berbagi hidup dengan dia. Sudah suatu ketika, ini kesaksian lama sekali ya, saya ulang di sini gak apa-apa. Suatu ketika saya awal-awal bertobat, saya masih jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Bertobat sekali, tapi sampai satu masa saya merasa kok susah banget ya. Saya kumpul dengan orang yang baik, kok rasanya mereka gak percaya. Saya mau kumpul orang yang sama-sama pakai sabu, rasanya hati saya sudah gak di situ, gitu ya. Jadi bingung Saudara. Kok ke kiri juga gak diterima, ke sana kok saya juga rasa gak enak. Sehingga hari itu saya ngalami kondisi yang cukup gak nyaman, frustasi dengan banyak, kok ternyata begini, kok susah. Kok mau jadi lebih baik susah, gitu ya. Mau coba mengubah dan menata hidup lebih baik, ternyata kok penerimaannya kok tidak semudah itu. Banyak orang gak percaya dan sebagainya. Itu situasi yang kita hadapi. Sampai suatu ketika saya gak tahan, saya masuk ke diskotik, saya minum ekstasi beberapa biji dan mengkonsumsi sabu saat itu. Saya masuk ke sebuah diskotik, sampai diskotik kurang lebih jam 1 siang saya gak kuat Saudara. Saya gak kuat, akhirnya saya jatuh di bawah speaker. Perlu saya sebutin tempatnya ya. Di speaker di salah satu tempat di Surabaya, gitu ya. Saya jatuh speaker di sana, ya. Saya jatuh di sana, saya cuma geleng-geleng begini sudah gak kuat Bapak Ibu Saudara. Terus ada satu teman di kos-kosan ya, yang tahu saya pergi kemana. Ya akhirnya orang ini, dan dia adalah anggota CG sebetulnya, gitu ya. Orang ini dan beberapa orang, dia datang ke ke diskotik ini, dia cari-cari saya nggak ketemu, akhirnya dia beli tiket masuk Saudara. Dia beli tiket masuk keliling diskotik, nemu saya di bawah speaker Saudara. Bapak Ibu Saudara, nemu saya di bawah speaker, diangkat di bawah speaker itu, dibawa keluar, langsung saya dibawa ke air kaset, disuntik macam-macam pokoknya supaya dimuntahin. Dimuntahin semuanya. Singkat cerita pagi hari saya dibawa pulang ke rumah, ke kos-kosan. Sampai di kos-kosan antara sadar nggak sadar saya masih geleng-geleng terus begini. Geleng terus ada satu orang pegang gitar gitu ya. Saya masih antara ya dengar tapi ya masih kondisi on gitu ya. Sampai agak lebih pagi saya mulai lebih paham situasi yang ada di sekeliling saya. Anda tahu ada seorang pria yang pegang gitar. Dia nyanyi satu lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sambil pegang lutut saya gini Saudara. Dia nangis.
Saya tahu, saya lihat itu ya. Saya tuh langsung jelek gitu di hati ini. Ternyata gini ya orang Kristen itu. Kok ada ya orang yang nemeni saya dari dini hari sampai pagi. Nggak tidur, tumpang tangan di kaki saya. Pegang gitar, nyanyiin tumpangin tangan. Sudah tahu hari itu hati saya berubah. Saya tuh mikir kalau ada orang yang memperjuangkan saya sampai begini. Kenapa sih kok aku nggak mau berjuang? Gitu loh. Sudah hari itu saya berubah. Hari itu tiba-tiba muncul satu kekuatan dari Tuhan. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi. Saya mau berhenti sejak hari ini. Jadi hari itu berhenti total langsung. Nggak pakai sikit-sikit. Jadi tepuk tangan untuk Tuhan. Masanya kita lewati dengan suka dukanya. Ya, masa sako-sakonya pas kita lewati. Tapi hari itu yang ada di pikiran saya, gimana saya pokoknya berhenti total sejak hari itu. Kalau mau mati ya udah mati hari itu. Tapi kalau mau hidup ya kita pasti bisa hidup. Jalani semuanya. Karena saya ngelihat ada satu orang yang gitarin dan pegang kaki saya. Sudah tahu? Orang ini seorang pemuda yang datang ke kos-kosan. Dia bukan hanya sekedar sukses, tapi dia mengejar signifikan. Bagaimana hidupnya berguna di saat kesempatan Tuhan berikan dalam hidupnya. Sudah tahu sesuatu ya? Dan saya berdoa semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk beragama. Tapi kita dipanggil untuk mengerti hati Tuhan. Berjalan senada dengan keinginannya. Dan mari kita bekerja sama sebagai kerajaan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang jadi mimpinya. Saya undang semuanya untuk panggil berdiri sama-sama.